Pemirsa, warga desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Timur mendadak viral lantaran membeli ratusan mobil secara tunai. Warga desa tersebut mendadak menjadi miliarder setelah menerima keuntungan jual beli tanah. Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kini menjadi kampung miliarder baru. Hal tersebut tak lepas dari hadirnya industri kilang minyak yang akan berdiri di desa setempat. Berkat ganti rugi jual beli tanah, ratusan warga yang sebagian besar bertani kini dapat memborong mobil. Sekitar 225 warga tercatat menerima pembayaran ganti untung lahan hingga miliaran. Harga tanah di wilayah ini berkisar 600 hingga 800 ribu rupiah per meter. Jika satu kepala keluarga memiliki 1 hektar tanah, maka akan mendapat ganti rugi hingga 6 miliar. Sebagian besar warga membelanjakan uang hasil jual tanah untuk membeli mobil mewah dan renovasi rumah. Yang kemarin bersamaan ada 17 unit, terus sebelumnya itu sampai sekarang sekitar 180 unit untuk mobil baru semua. Ini sementara kan ceritanya panjang ini soalnya kan dari apa? Sementara ini uang misalnya saya dulu nih. Oh gitu ya? Ceritanya panjang soalnya. Tapi itu uang dari mana Pak kira-kira? Ya mungkin dari ini ya, luasan lahan, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Dari Pertamina itu Pak ya? Pertamina. Cuma itu apa kira-kira ya 24 lebih lah. 24 M lah. 24 M. Meski sempat mendapat penolakan akan berdirinya kilang minyak, namun kini sebagian besar warga akhirnya sepakat untuk menjual tanahnya dan berinvestasi di bidang lain. Sebelumnya mayoritas lahan yang dibebaskan merupakan ladang pertanian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkait warga desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Timur yang mendadak viral lantaran membeli ratusan mobil secara tunai, sudah terhubung dengan salah seorang warga desa Sumurgeneng. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ali. Selamat sore. Ya, Pak Ali Sutrisno, betul ya Pak? Ya. Senyumnya sumringah sekali Pak, nampaknya. Ya. Punya mobil berapa ini Pak, yang baru, berapa unit Pak? Punya 4. Punya 4 setelah transaksi jual beli tanah ya? Ya. Oke, bisa dijelaskan kepada kami Pak, ini janjian sama tetangganya dengan satu warganya begitu untuk belanja atau seperti apa Pak? Awal-awalnya tanah kami tidak boleh digunakan untuk kilang minyak, tapi di mana lagi kita melakukan untuk Pertamina ini. Kita membeli mobil rombongan sama tetangga itu. Oke, jadi ada pembicaraan rombongan, jual tanah untuk jadi kilang minyak. Jadi rame-rame punya mobil baru semua gitu ya Pak ya? Jadi nggak ada yang iri hati gitu ya Pak? Iya. Iya Pak Ali, Anda sendiri apakah tanah yang dijual ini tanah yang ditempati oleh keluarga Anda, artinya harus pindah ke tempat lain atau seperti apa? Enggak, yang diganti rugi sama Pertamina adalah hanya ladang dengan luas 2,2 hektar. Bukan lahan yang sedang ditempati oleh keluarga Anda artinya? Bukan, ya. Jadi tidak perlu pindah rumah ya Pak ya? Tidak perlu. Oke. Baik. Biasanya kan Pak, kasus pembebasan lahan ini biasanya ditunda-tunda, kemudian disebutkan ada sempat penolakan dari warga, sampai pada akhirnya mencapai kata sepakat dan kemudian membuat warganya senyum, bahkan sempat viral nih Pak, beritanya bahwa warga di sana mendadak miliarder, beli mobil ratusan begitu. Kira-kira bagaimana story-nya Pak? Bagaimana ceritanya yang bisa dibagikan? Awal-awal tanah kami tidak boleh dibuat kilang minyak karena tanah kami tanah subur. Lama-kelamaan demi kepentingan negara kami untuk mengikhlaskan gitu. Semoga saja kami bisa bertemu Pak Presiden gitu. Oh, harapannya pengen pamer mobil baru jangan ke Presiden nih Pak? Iya, pengen bertemu Pak Presiden lagi. Artinya keluar warga di sana termasuk Bapak mengerti betul peruntukan tanah itu ya Pak? Iya, awal-awal kami juga tidak boleh Pak, karena itu tanah subur. Kami demi kepentingan negara, lama-kelamaan kami juga ikhlas. Tuh. Ya, Pak Ali, selain membeli mobil, apalagi peruntukan uang hasil jual tanah ini nantinya akan digunakan? Selain membeli mobil, ibu juga membeli tanah, gitu. Ingin membangun rumah dan naik gaji. Membeli tanah lagi ya Pak Ali ya? Iya. Pak, apa yang disampaikan pihak Pertamina atau pihak terkait lah yang bernegosiasi dengan warga
mengapa tanah itu dihargai dengan fantastis? Tanah itu dihargai dengan fantastis karena yang digunakan adalah tanah subur, Pak. Itu. Tanah apa, mohon maaf, Pak? Tanah yang produktif. Oh, tanah yang berbukit dan subur ya, Pak? Ya, sangat subur gitu ya. Oke. Kalau Pak Ali sendiri sudah berapa lama memiliki tanah yang kemudian dijual kepada pihak Pertamina? Kami mempunyai tanah itu warisan dari nenek moyang dulu, Bu. Ya, mungkin sudah 100 tahun lebih. Ya. Oh, tanah warisan nenek moyang yang turun-temurun diwariskan kepada cucu cicitnya begitu ya, Pak? Ya, makanya kami tidak boleh awal-awal. Tapi demi kepentingan negara, kami ikhlas. Oke. Bisa diceritakan sebetulnya Pak, awal penolakannya itu sampai akhirnya negosiasinya ada titik temu, seperti apa Pak? Alasan penolakannya, kemudian negosiasinya? Awal-awal itu ada surat dari Pemprov Jatim bahwa di ladang kami akan dibangun kilang minyak. Pas waktu itu warga ada yang boleh, ada yang tidak. Begitu dibeli dengan harga mahal, lama-kelamaan banyak yang boleh gitu. Hanya tinggal 2% termasuk kami mengambilnya di pengadilan. Tapi kami juga ikhlas gitu, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Gitu. Oke, informasinya berarti Bapak sempat maju ke pengadilan urusan pembebasan tanah ini? Iya, kami mengambil di pengadilan. Soalnya dari awal teman-teman minta itu ngambilnya di pengadilan aja gitu. Akhir dari proses di pengadilan seperti apa Pak Ali? Mediasi atau ada putusan tertentu? Mengambil di pengadilan sangat puas sekali dengan pengadilan di Tuban kami. Karena sangat puas itu dibacakan dengan jumlah itu yang diberikan dari Pertamina sekian, lalu diberikan kepada kami melalui Bank BTN. Oke, artinya apa yang Anda dapatkan hari ini adalah tak lepas dari putusan pengadilan, gugatan yang dimasukkan oleh teman-teman warga Anda dan Anda begitu ya Pak? Iya, konsinyasi di pengadilan ngambilnya ya. Oke. Ya. Artinya berapa lama kira-kira Pak Ali proses dari pertama diinformasikan oleh pemerintah daerah, kemudian negosiasi, ada proses di pengadilan juga, ini sudah berlangsung sejak kapan prosesnya? Kurang lebihnya 2 tahun. Gitu. Sudah 2 tahun? Ya, 2 tahun awal pembuatan penlog sampai sekarang ini. Tapi pembayaran dari Pertamina kurang lebihnya bulan 3. Gitu. Oke, selama 2 tahun ini paling alot ini prosesnya pada saat kapan Pak Ali? Apakah pada saat di pengadilan atau seperti apa? Pas alotnya itu, pas negosiasi itu yang pertama kali surat turun itu. Negosiasi mengenai jumlah ganti rugi? Iya, soalnya belum keluar ganti ruginya. Begitu keluar ganti ruginya dengan nilai 680, langsung orang semuanya pada boleh. 680.000 per meter, Pak? Iya, jumlah all pengganti semua. Ya. Oke. Ya. Oh ya, Pak, artinya seluruh warga di sana sudah sepakat ya, tidak ada yang menolak lagi ya urusan pembebasan lahan ini, Pak? Satupun tidak ada yang menolak, inginnya itu bekerja di Pertamina, Pertamina cepat-cepatlah membangun kilangnya gitu. Oke. Iya, kalau Pak Ali sendiri lahan yang kemudian dijual ini sebelumnya digunakan untuk apa, Pak Ali? Lahan kami untuk tanam jagung, cabai, untuk irigasi ke tetangga. Untuk perkebunan ya, Pak ya? Ya, untuk peladangan. Ya. Jadi kira-kira ini mengganggu mata pencarian tidak Pak nanti dengan lahan yang dijual dan lain sebagainya? Lahan lain yang dijual juga masih banyak kok Pak. Ya. Artinya siap bernegosiasi apabila ada kontraktor atau pihak lain yang ingin membebaskan lahan begitu ya Pak? Ya. Yang penting warga Desa Timur Geneng diberi pekerjaan sesuai dengan keahliannya gitu. Wow, luar biasa. Pak, ini saya penasaran betul ini Pak. 180 unit mobil ada di desa itu. Pertama kali ini ide siapa Pak? Oh, ini yang mereka adalah Tain Pak sebenarnya, yang mereka itu. Tapi yang belinya diantarkan itu adalah musyawarah dari yang mengambil di pengadilan itu. Musyawarah besar. Oh, jadi hasil musyawarah bersama-sama, hasil pembelian lahan itu digunakan untuk beli mobil baru, Pak? Iya. Dan benar Pak jumlahnya 180?
malah ini lebih, Bu. Oh, lebih ya? Ada, ya. Pak, nggak takut itu desa sudah sejuk-sejuk begitu nanti malah banyak kendaraan, emisi kendaraan malah makin nggak sejuk di sana wilayahnya loh, Pak? Ya enak, Pak, punya mobil banyak. Dulu punya mobil satu aja bobrok. Ya. Oke. Kira-kira gini, Pak. Anda sendiri punya berapa unit mobil, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Tadi, Pak. Saya punya 4. Ya. 4. Nah, Iya. peruntukan 4-nya itu bisa dijelaskan tidak, Pak? Apakah betul-betul memang ini dibutuhkan, diperlukan, atau memang hanya untuk satu hal yang estetika saja, kepemilikan tambahan saja begitu, Pak? Ya, yang satu buat adik, yang satu buat istri, yang 2 buat saya gitu. Oke, jadi masing-masing anggota keluarga dapat jatahnya ya, Pak ya? Iya. Oke, apapun itu hak Anda, Pak. Sekali lagi selamat untuk apapun yang ditambahkan dalam keluarga Anda dan warga di sana. Kami berterima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Pak Ali Sutrisno, warga desa yang membeli mobil.